Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sungguh bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melekatkan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Bukan hanya nikmat iman tapi juga nikmat aman. Bukan hanya nikmat sehat tapi juga nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala limpahkan pula rahmatnya, yakni kesadaran dan juga kepekaan untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita, bahkan beriktikafnya kita di malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang meninggikan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan. Bagaimana Ramadan yang notabene sebentar lagi kita akan merasakannya. Jangan sampai ini dianggap seperti sesuatu yang biasa. Memangnya ada yang menganggap Ramadan sebagai sesuatu yang biasa. Jangankan dianggap biasa. Yang dianggap sebagai beban, yang dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, yang dianggap sebagai pengekang kebebasan, ada. Ada saudara-saudara kita di luar sana yang ketika tiba bulan Ramadan, maka ia merasa ini adalah sesuatu yang mengekang. Ini adalah sesuatu yang membuat dirinya tidak bebas. Biasanya pagi-pagi ngopi, tiba-tiba tidak bisa ngopi. Biasanya di siang hari ia bisa makan sesuatu yang seger, tiba-tiba tidak bisa. Maka ini lazim dan ada di luar sana. Jangan sampai diri kita menjadikan hal-hal seperti itu masuk ke dalam hati kita. Kalau diibaratkan, maka tibanya Ramadan ini seperti arena di mana waktu di sana akan berjalan dengan cepat. Mungkin ada sebagian di antara kita yang menganggap bahwasanya seakan-akan Ramadan lalu belum lama meninggalkan kita. Kok sekarang kita sudah menyambut Ramadan lagi? Sama, saat ini kita menyambut Ramadan, tidak lama lagi mungkin kita akan merasakan, oh sudah 1 pekan Ramadan. Oh sudah 2 pekan Ramadan.
Bagaimana kemudian perputaran waktu ini cepat, cepat dan cepat. Ini sunatullah dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu alamatus saah, tanda-tanda kiamat. Sehingga menjadi kemudian sebuah seruan untuk kita semua. Hendaklah kita berpuasa seperti puasa yang terakhir kali. Dan datang dalam sebuah riwayat para jamaah sekalian. Ada dua orang bersaudara yang notabene sama-sama saleh. Yang satu meninggal dahulu. Dan meninggalnya bukan meninggal yang ecek-ecek, meninggalnya di medan perang. Berarti matinya apa? Syahid. Mulia tidak mati syahid? Mulia sekali. Bagaimana ketika mati syahid, maka seseorang ia tidak akan apa? Mendapatkan fitnah kubur. Karena disebutkan dalam hadis, cukuplah bagaimana kilatan pedang sebagai pengganti dari fitnah kubur. Syahid, mulia. Tapi bagaimana ketika kemudian seorang saudara ini meninggal dahulu dan kemudian saudara lainnya meninggal di tahun berikutnya. Ternyata kemudian derajat saudara yang meninggal di tahun berikutnya lebih tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, "Kenapa?" Bukankah kemudian yang meninggal dulu ini matinya mati syahid? Kok kemudian derajatnya kalah dhuwur, kalah tinggi? Maka disitulah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah saudaranya yang meninggal di tahun berikutnya adrakahur Ramadan? Dia mendapatkan bulan Ramadan. Dia berjumpa dengan Ramadan. Artinya dia melayani bagaimana dirinya untuk kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ia bisa menyiksa dirinya dengan kebaikan dalam tanda kutip. Ia bisa menyiksa dirinya dengan ibadah demi ibadah yang itu akan naik derajatnya. Belum lagi kalau ia dapat Lailatul Qadar. 1000 bulan, 83 tahun. Maka seseorang yang dia mati syahid, ia dikalahkan oleh seseorang yang notabene ia bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Meskipun meninggalnya bukan mati syahid. Adakah kemudian di antara kita yang masih menganggap remeh bulan Ramadan? Jangan sampai. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Maka aturan main yang kita harus tahu adalah bagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Isra dan surat Al-Jathiyah. Barang siapa yang berbuat baik, maka sejatinya ia sedang memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat 15 Allah Ta'ala mengatakan, In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian ini berbuat baik, sejatinya kalian adalah sedang memberikan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Ramadan, ini yang harus ada dalam benak kita. Semakin kita berbuat baik di dalam Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paksa diri memaksimalkan momentum yang emas ini, maka sejatinya kita nanti akan menuai hasilnya. Ingat tadi, bagaimana seseorang yang ia wafatnya merasakan satu tambahan Ramadan, tinggi derajatnya. Seandainya saudara-saudara kita yang saat ini sudah terbujur kaku, kemudian dimintai satu permintaan, misalnya ia akan meminta bagaimana bisa bangkit kembali merasakan Ramadan, bermuamalah, lalu kemudian melakukan kebaikan di sana, apapun, sholat malam, sedekah dan lain sebagainya. Saking tingginya bagaimana derajat orang yang beramal saleh di bulan Ramadan. Dan Ramadan, ketika kemudian di sana sebagai bulan kompetisi kebaikan. Sejatinya, bagaimana kemudian seseorang ini harus sadar ada atmosfer langit yang berubah. Apa artinya atmosfer langit berubah? Ada fenomena yang notabene tidak kasat mata, tapi hak. Ada fenomena yang tidak kasat mata, tapi benar-benar terjadi. Apa itu? Bagaimana kemudian di sana atmosfer juara ini akan mudah karena pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar.
Sufidatin nar, ditutup di sana pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah. Dan dibuka di sana pintu-pintu surga. Seakan-akan bagaimana atmosfer untuk melakukan kebaikan ini kencang sekali. Seakan-akan kemudian kita didorong untuk melakukan kebaikan. Makanya, kalau kemudian kita saat Ramadan tiba-tiba semangat melakukan kebaikan, salah satunya karena ini. Begitu pula di antara perubahan atmosfer langit adalah bagaimana ada supporter khusus untuk kita. Apa yang dimaksud supporter khusus? Siapa? Malaikat. Ketika disebutkan di dalam hadis qudsi, bagaimana nada munadi, ada penyeru di sana. Dan para ulama mengatakan ini adalah malaikat. Ya baghiyal ghair, wahai yakni para pencari kebaikan, bersemangatlah. Sebaliknya, wa ya baghiyasyarr, wahai pencari keburukan, aqsir, berhentilah. Ada di sana bagaimana kemudian supporter-supporter yang tidak kasat mata menyerukan kepada kita untuk kemudian semakin berbuat baik. Ada kemudian supporter-supporter tidak kasat mata menahan kita untuk kemudian tidak berbuat buruk. Begitu pula di antara atmosfer langit yang berubah adalah bagaimana musuh kita dibelenggu. Siapa musuh kita, Pak? Siapa musuh kita? Syaitan. Syaitan ini dibelenggu. Bagaimana kemudian dedengkotnya syaitan dibelenggu? Tinggal kroco-kroconya. Siapa kroco-kroconya? Hawa nafsu. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan yang notabene syaitan dibelenggu, tapi kok kita masih senang saja ghibah? Tapi kenapa kok kita masih senang saja? Mungkin merasa nikmat ketika melihat yang haram. Karena hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu ini harus kemudian kita redam. Disinilah kemudian kita perlu diselingi dengan doa. Kita perlu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meredam hawa nafsu kita. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, menyampaikan dalam hadis yang sahih, dan ini bisa kemudian masuk dalam list doa kita. Allahumma jannibni an munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini doa yang bagus sekali para jamaah sekalian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah hamba an munkaratil akhlak, dari keburukan akhlak, wal a'mal, dari keburukan perbuatan. Para ulama mengatakan keburukan akhlak ini yang sifatnya dari hati, hasad, iri, dengki. A'mal yang sifatnya ini fisik, zalim sama orang, menghina orang. Dua, wal ahwa, ya Allah jauhkanlah hamba dari keburukan hawa nafsu. Maka ini menjadi salah satu doa yang tidak boleh kita absen ketika Ramadan. Jauhkan hamba ya Allah dari keburukan akhlak. Jauhkan hamba ya Allah dari keburukan amalan-amalan yang buruk. Dan jauhkan hamba dari keburukan hawa nafsu wal adwa. Adwa jamak dari da, artinya penyakit. Jauhkan hamba pula ya Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini doa yang kemudian harus kita hafal. Baik, nanti kita baca bersama-sama supaya nyantol bareng-bareng. Maka para jamaah sekalian, bagaimana kemudian menjadikan Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan? Di sana perlu ada strategi-strategi. Setidaknya kita catat, ada 7 strategi yang bisa kita maksimalkan. Al-awwal, yang pertama, bahwa strategi menjadikan Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan jelas adalah dengan bagaimana kita puasa. Puasa ini punya keistimewaan yang luar biasa, tidak sama seperti amalan lainnya. Kalau kita buat grafik para jamaah sekalian, ketika kita melakukan kebaikan, maka di sana yang paling minim kita akan diberikan balasan 10 kali lipat. Lalu kemudian di sana ada grafik yang agak pertengahan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan 700 kali lipat. 10,
lalu kemudian 700. Puasa, puasa berada di grafik sisi lainnya. Bagaimana puasa? Unlimited. Tidak ada batasannya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan ini adalah hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan amalan seseorang ini lahu, kembali kepada dirinya sendiri. Ia berbuat baik dengan salat, maka salat itu akan menjadi benefit dirinya sendiri. Ia berbuat baik dengan sedekah, maka sedekah akan kembali menjadi benefitnya sendiri. Tapi kalau puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Artinya para ulama menyebutkan, aku sendiri yang akan memberikan balasannya, ini lebih baik daripada 700 kali lipat. Unlimited. Kalau kemudian kita bicara tentang dua grafik ini saja, 10 kali lipat, 700 kali lipat, tidak ada agama-agama lain yang seperti ini. Tidak ada. Tidak ada agama lain yang ketika melakukan kebaikan ada kemudian pengalian 10 kali lipat. Agama-agama lain yang melakukan kebaikan ada pengalian 700 kali lipat. Dengan dua grafik ini saja Islam sudah luar biasa. Apalagi ada puasa. Maka tidak heran kalau kemudian di sana ketika ada bulan Ramadan, justru kemudian kita memang diseru. Bagaimana untuk mensukseskan bulan Ramadan? Termasuk kemudian orang-orang non. Makanya kemudian mereka harus menghormati orang yang puasa, bukan diwali. Sebagaimana mungkin kita pernah dapati jargon-jargonnya, atau mungkin mimi-miminya. Kalau dulu kita dapati bagaimana menghormati yang puasa, sekarang dibalik. Apa? Menghormati yang tidak puasa. Lah ini keblinger ini. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dan di sini kita sampaikan ada tips bagi para nyunsewu, para pekerja, kita semua. Jadikan puasa sebagai latihan disiplin emosi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas karunia-Nya. Jangan batasi diri kita dengan puasa yang biasa-biasa saja. Cuma sekedar nahan lapar, nahan haus. Jangan. Harus kemudian kita di sana punya target. Oh iya, saya sebagai pekerja, saya sebagai profesional, maka puasa ini jadi momentum saya, kualitas pengendalian emosi, kematangan mental lebih baik. Strategi yang kedua, bagaimana menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan adalah baca Quran. Baca Quran. Ketika kita tahu syahrul Ramadan ada syahrul Quran, jangan sampai kita ini ada di barisan orang-orang yang dia membaca Quran ketika di awal Ramadan, pertengahan sudah mulai loyo. Baru kemudian terpaksa baca Quran lagi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan. Bagaimana kemudian para ulama sibuk dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Imam Malik rahimahullah, gurunda dari Imam Syafi'i, sampai disebutkan dalam athar beliau meliburkan majelis ilmu, majelis sama, agar beliau bisa lebih intens dengan Al-Quran. Imam Syafi'i muridnya, disebutkan dalam riwayat bagaimana ketika Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, 60 kali. Kalau 60 kali, berarti satu hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Ini luar biasa. Artinya, ketika kemudian kita meneladani para ulama, mereka memang tidak kaleng-kaleng ketika menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, masa kita bisa baca Quran ini sehari khatam? Jangankan 2 kali, kita sekarang khatamkan sehari 1 juz aja belum tentu. Nah, bagaimana solusinya? Baik. Di sini dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwa Ramadan benar di sana bulan Al-Qur'an.
tapi tidak harus kita menghatamkan Al-Quran. Karena goal besarnya adalah bagaimana atharnya Al-Quran masih ada pasca Ramadan. Bekasnya Al-Quran dalam hidup kita ini masih ada pasca Ramadan. Ini goalnya. Beliau kaitkan dengan bagaimana perkataan Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Dikatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Alladzi la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang, satu kaum yang notabene ia tidak mengenal haknya Allah kecuali di bulan Ramadan, Pak. Tidak kemudian intens dengan firman-Nya Allah kecuali Ramadan, Pak. Maka ini dijadikan dalil oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Goalnya itu bukan khatam Ramadan. Ramadan hafal Al-Qur'an, Ramadan khatam Al-Qur'an, tapi setelah itu belas. Bukan ini. Sehingga kita kemudian yang bisa menelaah sendiri. Kita ini mau membaca Al-Quran sekedar kemudian Arabiknya atau sambil mentadaburi. Dan Anda berikan tips teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada perbedaan mendasar antara kita saat baca Al-Quran di bulan Ramadan dan juga para ulama. Kalau para ulama ketika kemudian membaca Al-Quran, notabene mereka paham Al-Quran. Baik itu minimal dari sisi bahasa, begitu pula dari sisi tafsir. Mereka paham. Sekarang kita, insewu, kalau kemudian dihadapkan pada surat yang gampang, mathalan suratun Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kemudian ditanya kepada kita, surat An-Nasr, apa arti dan kandungannya? Kira-kira satu masjid ini yang bisa sinten? Banyak apa dikit? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ila akhir, sampai akhir. Kalau kemudian kita ini ditanya, apa artinya dan apa kandungannya? Satu masjid ini yang angkat tangan kira-kira berapa? Ada separuhnya angkat tangan? Ada seperempatnya angkat tangan? Bahkan nyun sewu. Bahkan mungkin 1/5, 1/10-nya belum tentu. Ini kita. Kenapa kita kan nggak paham tentang bahasa Arab? Kenapa? Karena kita nggak paham tentang bagaimana kemudian tafsirnya. Sehingga disinilah yang kemudian harus cerdas. Kita baca Al-Quran, dan ini tips teman-teman sekalian, ini tips para jamaah sekalian. Ketika kita baca Al-Quran, kenapa kok kemudian ada di antara kita yang ketika membaca selembar, 2 lembar, angop. Selembar, 2 lembar, lalu kemudian matanya napa? Sipit. Selembar, 2 lembar, tiba-tiba peteng. Kenapa kok demikian? Satu sisi benar keimanan punya peran, tapi sisi lain karena kita tidak paham. Makanya kalau kemudian pas kita ini lagi ngantuk membaca Quran, lalu kemudian kita buka HP, buka Instagram, kira-kira tambah merem atau tambah melek? Melek. Kenapa? Karena kita buka sesuatu yang kita paham. Dalam psikologi, bagaimana kemudian mata ini lelah adalah juga karena kita ini tidak paham apa yang kemudian kita lihat, apa yang kemudian kita baca. Secara kesehatan, kita ini nguap, bisa jadi bukan karena ngantuk, tapi otak ini kurang asupan oksigen. Maka ada banyak faktor. Sehingga kalau kemudian kita ini baca, yang memang dengan keterbatasan keilmuan kita tidak bisa langsung tahu, nggak bisa langsung paham, selembar 2 lembar ngantuk, nguap, jangan dilanjutkan. Dan para ulama, para qurra pun juga menyerukan, seseorang ketika ngantuk, jangan diteruskan baca Qur'annya. Karena makharijul hurufnya jadi amburadul. Maka setelah kita ngantuk, balik lagi ke halaman yang tadi di awal kita baca. Balik lagi ke halaman yang kita baca, lalu baca terjemahannya. Maka membaca Quran ketika Ramadan, jangan kemudian dari mushaf yang khulas. Jangan dari mushaf yang notabene tidak ada terjemahan. Pakai ada terjemahannya. Baca sehalaman 2 halaman mulai ngantuk, balik lagi dari halaman yang tadi kita baca. Baca terjemahan. Baca artinya. Sehingga kita dapat pahala karena kita membaca Al-Quran, kita pun juga bisa sekalian mentadaburi Al-Quran. Ada athar-atharnya, ada bekas-bekas yang kemudian kita tahu.
Sehingga setelah Ramadan, kita keingat, oh iya, saya dulu pernah baca surat Al-Baqarah, artinya ini. Oh iya, saya dulu baca surat Al-Imran, bahasnya tentang ini. Tahu. Baik. Berikutnya, strategi yang ketiga, bagaimana menjadikan Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan. Banyak-banyak secara kuantiti dalam hal sedekah. Banyak-banyak. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan bagaimana kemudian afdalus sadaqah sadaqatul Ramadan. Hadis yang dihasankan oleh para ulama dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Dan ini pun juga dicontohkan oleh beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nas, yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau akan bertambah-tambah, berkali lipat ketika bulan Ramadan. Bahkan diberikan kemudian analogi oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Ramadan seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Maka kita mulai sekarang budgetkan. Oh, nanti Ramadan 1 bulan saya ada pos untuk sedekah sekian. Mulai kita budgetin dari sekarang, mulai kemudian kita keluarkan. Entah dengan cara apapun itu. Antum yang lebih paham bagaimana kemudian strategi untuk sedekah di site seperti ini. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Bisa kemudian dengan memberikan iftar sesama teman kerja kita. Bisa kemudian dengan transfer kepada lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lain sebagainya. Atau bisa kemudian memberikan kepada keluarga. Dan subhanallah, kita dapati ada salah satu jamaah yang dia sampaikan kepada kita, budgetnya itu tidak besar, tapi setiap hari dia transfer. Setiap hari dia transfer. Setiap hari dia transfer kepada keluarganya ini, walaupun tidak seberapa. Dia transfer kepada tantenya, ini buat jajannya si A, dia jemput keponakannya. Dia transfer 25.000 hari ini, maka nanti diulang lagi setiap hari Senin, dia transfer 25.000. Karena budgetnya setiap hari cuma 25.000. Ada yang demikian. Baik. Strategi yang keempat, termasuk di antara cara untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan, yakni adanya jalur VIP dalam doa. Doa kita nanti akan lewat jalur VIP. Karena bagaimana saat Ramadan, doa ini menjadi sesuatu yang terbuka lebar. Bagaimana potensi keterkabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita lihat bagaimana dalam ayat-ayat puasa, maka ayat-ayat puasa terselip di antaranya adalah ayat-ayat doa, yang notabene kita bisa melihat seakan-akan ini adalah sebuah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat puasa di tengah-tengahnya adalah seruan untuk berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengabulkan doa dari orang-orang yang meminta kepadaku. Ini di antara ayat-ayat puasa. Seakan-akan kemudian puasa, salah satu kesibukannya, salah satu strateginya, ya berdoa. Makanya para ulama ketika membahas tentang bagaimana momen terkabulnya doa saat puasa, ada 2 silang pendapat besar. Yang pertama adalah sepanjang hari saat Ramadan, sepanjang hari saat puasa, itulah kemudian momen mustajabnya doa. Yang kedua, ketika iftar. Dan ini adalah silang pendapat yang bukan tabot. Silang pendapat yang tanawu'. Silang pendapat yang tidak kontradiksi, tapi silang pendapat yang saling menguatkan. Maka silakan kita ini berdoa saat Ramadan, mau kemudian habis subuh, mau kemudian waktu duha, mau kemudian setelah zuhur, mau kemudian setelah asar. Tapi ketika kemudian sudah menjelang maghrib, doanya lebih kencang lagi.
Bukan kemudian doanya cuma menjelang maghrib saja, sepanjang hari. Doa, doa, doa. Dan tips bagaimana ketika doa ini supaya tidak bosan. Tips supaya doa ini tidak bosan. Jadi kan mindset kita sama seperti mindsetnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah athar beliau menyampaikan, aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata Umar bin Khattab, aku berdoa. Kenapa demikian? Karena beliau mengingat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu sendiri adalah ibadah. Maka doa kita meminta sama Allah itu sudah ibadah, sudah ada pahalanya. Nggak usah kemudian di sana mengharapkan dikabulkan atau tidak. Benar kita di sana punya hajat, tapi dengan kita mengesampingkan hal tersebut, kita doa saja sudah ada kucuran pahala. Doa saja sudah ada kucuran pahala. Baik. Anda sedikit meluruskan terkait dengan doa. Karena harapannya nanti kita akan menjadikan Ramadan sebagai aktivitas penuh doa. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita ketika berdoa, maka dia mengangkat tangan demikian, atau dia kemudian mengangkat tangan demikian. Ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan ini kurang tepat. Cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa itu ada dua macam. Perbedaannya ada pada bagaimana beliau menelungkupkan tangan atau tidak, dan bagaimana kemudian telapak tangan menghadap kemana. Yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yakni tidak menelungkupkan kedua tangan, tapi kemudian menjadikan telapak tangan menghadap ke arah diri kita. Kapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini? Indal istisqa, ketika salat istisqa. Maka disebutkan ketika salat istisqa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan demikian sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, doa ini dengan menelungkupkan telapak tangan dan menengadahkan ke atas. Ini yang tepat. Dan inilah doa di sa'irid doanya Nabi. Ini adalah doa di sepanjang doanya Nabi. Bagaimana doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di Bukit Safa? Bagaimana doanya Nabi ketika di Bukit Marwah? Maka begini doanya Nabi. Ini yang kemudian perlu kita luruskan. Ini hal mendasar sebetulnya, tapi harus kita akui banyak di antara kita yang kemudian masih menganggap oh yang penting ngangkat tangan. Enggak. Ngangkat tangan saja iya khair, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mencocoki dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berdoa demikian. Bukan demikian, bukan kemudian demikian. Atau ketika kita berdoa saat istisqa demikian. Dalam riwayat yang lain disebutkan bagaimana doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni ketika dalam keadaan genting, maka beliau pun juga demikian. Seperti ketika beliau berdoa di saat perang Badar, Allahumma, ya Allah, in tuhlik hadhil isabah dan tu'bad abadan fil ard. Ya Allah, kalau engkau biarkan pasukan ini, engkau tidak akan diibadahi sepanjang selamanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan yang tinggi-tinggi. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berikutnya, strategi yang kelima. Termasuk di antara menjadikan Ramadan sebagai bulan kompetisi kebaikan, yakni direset total. Apa maksudnya direset total? Dosa-dosa kita. Dengan apa? Qiyamul lail. Dengan qiyamul lail. Dalam sebuah hadis yang insya Allah familiar di telinga kita semua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang dia menegakkan di bulan Ramadan. Maksudnya menegakkan salat di malam Ramadan. Karena iman dan juga ihtisabul barakah. Karena iman dan juga ihtisabul thawab, mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kalau yang paginya lowong, Ustaz. Itu kalau bagi yang paginya goler-goler. Lah ini kita kemeringet, ini kita luar biasa, fisik dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, lelah. Mungkin di zaman kita saat ini kita bisa jadikan alasan. Tapi nanti ketika sudah datang penyesalan,
Bahkan kita berharap dibangkitkan walaupun cuma 1 hari, dan meskipun di sana dengan banyak kelelahan. Maka lelah bekerja ini bukan alasan. Iman ini adalah baterai cadangan yang membuat tubuh ini kuat ketika salat. Banyak orang-orang di luar sana yang kita dapati bagaimana tua renta, lemah fisiknya kalau disuruh lari, lemah fisiknya kalau kemudian disuruh makan yang pedas. Tapi kalau dalam urusan sholat, dia masih bisa berdiri jejak. Kenapa? Apakah karena tiba-tiba saat sholat dengkulnya berubah jadi dengkul titanium? Enggak, karena iman. Maka ada sedikit tips buat para pekerja. Bagaimana kemudian menjadikan strategi yang kelima, riset total dengan Qiyamul Lail ini bisa didapatkan. Apa itu? Tipsnya adalah ketika tantangan saat malam hari sudah lelah bekerja seharian, solusi cerdas adalah sholat bersama dengan imam sampai tuntas. Sholat bersama dengan imam sampai tuntas. Sampai tuntas berarti apa? Sampai selesai witir, tuntas. Karena disebutkan bagaimana salat dengan imam sampai selesai, ia dapat pahala seperti orang yang salat semalam suntuk. Ini. Sehingga bagaimana kemudian minimal yang bisa ia lakukan, ia salat isya, tarawih, witir, selesai sama imam. Begitu pula salat subuhnya, dia salat subuh berjamaah, maka ia seperti salat sepanjang malam. Ibaratkan ketika 10 hari terakhir dan kita tahu di sana ada malam Lailatul Qadar, dia lakukan ini. Isya jamaah. Lalu kemudian tarawih, witir bersama dengan imam. Lalu subuhnya dia berjamaah, maka seakan-akan dia 10 malam dia salatnya sepanjang malam suntuk dan dia akan dapat Lailatul Qadar. Lalu berikutnya strategi yang keenam, di sana ada jackpot. Di sana ada hadiah besar. Apa hadiah besar? Tidak lain tidak bukan adalah Lailatul Qadar. Ketika kita lakukan di sana salat malam sepanjang malam, seperti dengan cara apa? Bagaimana salat bersama dengan imam sampai tuntas, maka kita pun akan dapat jackpot di sana. Kita akan dapat di sana bagaimana bonus seperti 83 tahun umur tambahan, dan umur tambahan itu semuanya untuk amal saleh. Kita kalau ada yang usianya 80 tahun saja, nggak ada yang bisa jamin. Dan mustahil 83 tahun semuanya untuk ketaatan. Ini ketika kita dapat Lailatul Qadar, seakan-akan kemudian kita ini melakukan ketaatan 83 tahun lebih. Nah, insyaallah, ini risalatul hubb. Nah, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Dan yang terakhir, strategi yang ketujuh, cara untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan yang notabene adalah bulan apa? Bulan-bulan perubahan. Ada di sana ibadah kelas utama. Apa maksudnya ibadah kelas utama? Ya, ibadah yang memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Umrah. Karena bagaimana disebutkan di dalam hadis, seseorang yang dia umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu untuk kemudian kita ini mengarahkan apa? Mengarahkan goal-goal akhirat kita bisa berangkat umrah bulan Ramadan. Ketika mungkin kita merasa haji ini sesuatu yang berat, taib, agendakan dengan keluarga, planningkan dengan keluarga. Oh, nanti 2028 umroh bareng keluarga. Kapan? Di bulan Ramadan. Agendakan ini. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, dan sebagai penutup, jangan sampai kita setelah tahu tentang 7 strategi tadi,
lalu kemudian kita terkena red card, kita kena kartu merah. Apa kartu merahnya? Kartu merahnya adalah sebuah kecelakaan. Kartu merahnya adalah sebuah kebinasaan. Karena bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat, beliau ini naik ke atas mimbar. Dan spoiler, anak tangga dari mimbarnya Nabi itu ada 3. Di setiap anak tangga beliau mengucapkan amin. Maka satu anak tangga, amin. Satu anak tangga, amin. Satu anak tangga, amin. Hal ini dilihat oleh para sahabat. Hingga kemudian dalam riwayat disebutkan, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin thalatha marrat. Kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, datang kepadaku Jibril dan berdoa dengan 3 doa dan aku aminkan 3 doa tersebut. Salah satunya Jibril alaihi salam mengatakan raghima anfumri'in. Celaka seorang hamba. Siapa? Man adrakahu Ramadan. Ia dapat Ramadan fansalakha min, lalu berlalu begitu saja walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni di bulan Ramadan. Dia dapat usia, dia dapat sehat, dia dapat kesempatan bulan Ramadan, tapi kemudian prinsipnya mengalir begitu saja. Tidak ada kemudian harus lebih baik, tidak ada kemudian momentum perubahan, tidak ada, mengalir saja. Sehingga dia berjumpa dengan Ramadan, iya, tapi berlalu Ramadan begitu saja pun juga iya. Hingga akhirnya ia tidak diampuni. Orang yang demikian didoakan celaka, didoakan binasa oleh Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, adakah kemudian kombinasi yang lebih hebat daripada ini? Yang doakan adalah Jibril, panglimanya malaikat, yang ngaminkan khairul bashar. Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ditolak doa ini jemaah. Maka jangan sampai kita ada di barisan orang-orang yang seperti ini. Ini red card. Ini sebuah kebinasaan. Baik. Nah, disinilah perlu untuk kemudian kita betul-betul bisa memaksimalkan. Jangan sampai kemudian kita bisanya cuma nyesel. Karena nanti ketika kita ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku agar aku bisa beramal saleh. Tapi semua sudah tidak ada harganya, semua sudah tidak ada artinya. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh jadikan diri kita semua yang ada di majelis ini tanpa terkecuali ana antum semuanya ini pemenang dunia dan akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masya Allah. Sebetulnya ada pertanyaan Ustaz, tapi jamnya itu loh Ustaz. Nah, Fadal. Baik, soalun jamil. Pertanyaan yang baik. Gimana ketika kita menjalani aktivitas dunia? Baik itu notabene ketika kita sedang cari ma'isyah. Atau mungkin saat kita sedang salat. Kita dibayang-bayangi takut mati. Ini normal atau abnormal? Jawabannya ini super normal. Dan inilah standar yang benar. Kita itu, para jamaah sekalian, dengan fitrah manusiawi, yang kemudian di sana ada hawa nafsu, dan hawa nafsu ini selalu menyerukan kepada keburukan. Kita ini diserukan punya 2 sayap yang seimbang.
Apa dua sayap yang seimbang ini? Yang satu di sana khauf, yang satu di sana raja. Yang satu di sana rasa takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap azab Allah, takut terhadap nerakanya Allah. Satu sisi raja, harap. Harap akan apa? Harap akan ampunannya Allah, harap akan surganya Allah. Ini tidak iso pincang. Kalau kemudian di sana pincang, kita cuma rasa harap saja. Yang ada keenakan. Dan yang ada adalah menyepelekan. Bermaksiat, oh tenang. Allah kan Ar-Rahman. Bermaksiat, oh tenang. Allah kan Ar-Rahim. Ketika bermaksiat, oh tenang. Kasih sayang Allah, rahmatnya Allah ini disimpan 99 nanti untuk di hari akhir. Kita akan keenakan. Maka di sana perlu kita hadirkan rasa khauf, rasa takut. Supaya seimbang. Satu sisi kita pun juga akan berharap ketika kita berbuat salah khilaf, berharap ampunannya Allah. Tapi kemudian kita pun juga perlu tetap untuk mengingat takutnya, mengerikannya tentang bagaimana adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini normal. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kengerian seperti itu, tinggal kemudian kita seimbangkan. Karena ini harus menjadi dua sayap yang seimbang. Satu sisi khauf, satu sisi raja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Masya Allah. Nah, padahal di beberapa titik tadi pas di pertengahan itu apa? Teklak tekluk. Tapi ketika kemudian sudah momen apa? Momen lafal wallahu a'lam bishawab. Nah, ini biasanya sudah langsung balik nyawanya. Tidak ada pertanyaan di belakang? Tamam? Baik, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, Anda mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali. Sehingga ketika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan karena berkahnya majelis ilmu di malam hari ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.